Apa yang dimaksud dengan syahrul qiyam di situ, Habib? Bulan Ramadan. Kita memang dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, harus senang pertama menyambutnya. Berbagi tuh mikirin, habis gini nih apa lagi. Kalau memberi, dan udah kita tidur enak, nggak terserah Zen mau pakai, mau muat, mau kagak, mau apa terserah. Tapi kalau berbagi kita pikirin, dia pantas gak tuh? Belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kesulitan. Itu ternyata salah satu tujuan dari puasa. Ramadan bulan, padahal secara material ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kok dia bisa baik? Kenapa dia menjadikan orang yang dagang jadi laku? Koko, koko. Oh gitu ya Allah, koko lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali menyapa para pemirsa semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan persiapannya sudah cukup baik untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kita kali ini mau membahas tentang bulan suci Ramadan. Tentu bersama guru kita tercinta Al-Habib Haikal bin Hussein Al-Aidrus. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hadam Habib? Saya. Syahr Mubarak. Syahr Mubarak. Ya Allah, selamat. Gak terasa nih hitungan hari nih. Kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Namanya bulan suci. Berarti ini kan bulan istimewa nih Habib. Bulan yang istimewa, punya banyak kelebihan. Dia disebut syahrul siyam, bulannya puasa. Ada syahrul qiyam. Nah, apa yang dimaksud dengan syahrul qiyam di situ Habib? Bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama kan syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Ramadan kan asal dari Ramad. Ramad artinya membakar. Jadi kita betul-betul bulan Ramadan ini seluruh amal ibadah kita yang yang baik-baik itu diunggulkan dan yang jelek-jelek itu betul-betul dibakar. Ada yang bermakna Ramad ini betul-betul membakar karena setiap datang bulan Ramadan selalu di musim panas. Tapi yang menarik kalau di luar negeri ini nggak berlaku. Iya. Karena dia selalu di musim dingin datangnya. Musim panasnya di Indonesia aja nih. Ramad itu diartikan sebagai bulan yang membakar. Dan yang berikutnya disebut dengan Ar-Ramdu. Ramdu artinya yang tadi, kita memang dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, harus yang awal pernah kita bahas, harus senang pertama menyambutnya. Dan yang satu lagi syahrul qiyam. Qiyam bermakna qama yaqumu, melaksanakan, mendirikan. Kayak nggak ada orang di sholat itu dikatakan yusallun, tapi aqimis shalah. Yuqimunas shalah artinya mendirikan sholat, bukan yusallun, bukan arti sholat itu. Karena mendirikan sholat itu berbeda, kita udah pernah bahas mungkin sebelumnya, dengan arti yusallun. Kayak sama juga puasa dengan bukan syahrul ibadah tapi syahrul qiyam. Artinya di saat di bulan Ramadan kita mendirikan. Artinya mendirikan bukan cuma melaksanakan ibadah, tapi pesan-pesan daripada puasa itu kita laksanakan. Pesan puasa apa umpama di antaranya? Pesan puasa bukan hanya kita lapar, tapi juga kita juga harus berbuat baik di saat di bulan Ramadan. Merasakan lapar, bagaimana penderitaan orang-orang miskin. Terus juga disebut dengan ada pesan moral di situ. Setiap ibadah, pesan moral puasa adalah diantaranya jangan sampai kita memakan hak orang lain yang bukan haknya. Artinya kita memakan sesuatu yang bukan pada waktunya atau bukan haknya, jangan kita makan. Dan yang berikutnya kita diajarkan di situ berbagi, bukan memberi. Jadi berbagi. Kalau memberi, Beb, kita kasih Zen. Nih, kesian nih Ustaz Afin, kasih segala macam. Kasih apa tuh? Kasih apa? Baju koko apa? Udah kemarin. Udah kan? Udah kan? Warna biru. Oh, jangan biru. Milih lagi.
yang ini Bib, punya banyak. Ya banyak. Kasih. Udah punya banyak kata. Nah, jadi kita bukan cuman memberi tapi berbagi, Bib. Berbagi tuh mikirin habis gini nih apa lagi. Kalau memberi dan udah kita tidur enak, nggak terserah Zen mau pakai, mau muat, mau kagak, mau apa terserah. Tapi kalau berbagi kita pikirin, dia pantas gak tuh, enak gak tuh dipakainya tadi. Terus nanti dia gimana tuh, lama Beb. Nah itu berbagi namanya. Tapi kalau memberi, cuman memberi aja. Nah bulan Ramadan disebut Syahrul Qiyam, bukan cuman ibadah, tapi kita juga ada hablun minan nas itu difikirkan. Makanya di bulan Ramadan tuh ada di akhir mau sebelum Idul Fitri ada zakat, Bib. Sebelum masuk ke zakat nanti, karena tadi menarik sekali kalau menurut Anda tuh yang antum sampaikan. Tadi antum bilang yang pertama kita berlapar-lapar supaya merasakan juga apa yang dirasakan oleh kaum fakir miskin. Itu pertama. Kedua, tadi antum sempat bilang bahwa makan itu juga ketika tidak pada waktunya tidak diperkenankan juga. Contohnya makan, kita punya makanan pakai duit kita, halal, berkah. Tapi kalau dimakan bukan pada waktunya juga ternyata tidak boleh. Nggak boleh. Kayak misalnya tadi pas puasa gitu. Pas puasa. Terus yang ketiga tadi antum sempat bilang kalau bukan haknya jangan ambil ini juga. Iya. Artinya jangan sampai kita mengambil hak orang lain karena itu kan pesan moralnya di situ. Iya, dan memberi tadi ya. Memberi. Berbagi, bukan memberi. Nah, belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kesulitan. Itu ternyata salah satu tujuan dari puasa. Ya, bukan hanya kita disuruh ya udah berlapar-laparlah, berhaus-hauslah, kemudian nanti maghrib buka. Ternyata ada tujuan situ. Tujuannya berarti supaya kita membangun sensitivitas dalam diri kita ke depan. Kamu udah rasain kan lapar gak enak. Nah kalau gitu jangan sampai ada orang kelaparan. Gitu ya. Yang kedua, apa tadi hikmahnya? Dan pengen antum coba gali lebih dalam lagi. Ternyata kalau bukan pada waktunya juga tidak boleh gitu. Iya, kayak begini Bib. Sayyidina Ali kan pernah mengatakan, jangan kau jadikan perutmu itu kuburan bagi orang lain. Nah, artinya jangan sampai jadikan lahan orang lain tuh dipindahin ke perut antum. Artinya mengambil hak orang lain. Iya. Nah itu kan pesannya udah bagus banget. Artinya di dalam puasa kita jangankan hak orang lain, hak kita aja kalau bukan waktunya, kalau bukan timingnya, kalau bukan memang ada hal yang kata Allah nanti kita makannya nanti, itu kita juga harus jaga dulu. Apalagi hak sampai ke orang lain. Terus harta kita yang kita udah kumpulkan sekian banyak, itu kita harus berbagi dengan orang lain. Itu kan pelajaran-pelajaran yang luar biasa di situ. Sangat luar biasa. Makanya kata, ini mohon maaf ya, kata-kata Sigmund Freud. Masalahnya lu baru baca tadi. Orang mana itu? Orang mana? Orang Cianjur belok kanan. Cianjur belok kanan. Orang Simatupang. Lurus bandara naik pesawat. Nah makanya. Mana itu? Dulu katanya ada bapak psikolog namanya Sigmund Freud. Dia pernah bilang katanya, itu Anda sering kalau di kajian-kajian suka Anda kutip ini. Makanya kalau yang dengar lagi mungkin jangan sampai bosan. Ini pernah katanya dia bilang bahwa sebenarnya manusia itu kan melewati ada beberapa tahap. Ada tahap seputar mulut, seputar disebutnya anal, satu lagi genital, ya, sifat difokus ke sifat organ tubuh yang terlarang. Mereka ini tahapan-tahapan dari mulut katanya. Anak-anak bayi itu dari mulut. Jadi anak-anak bayi itu kalau mau pengen tahu sesuatu kualitasnya dimasukin ke mulutnya. Kalau kita lepas aja nih dimasukin tangannya. Digigit-gigit. Kenapa? Karena bayi itu ingin mengetahui sesuatu prosesnya pasti melalui oral, mulut. Nah berikutnya katanya melalui anal. Anak-anak bayi itu biasanya katanya maaf benar dia sering memainkan kotoran di kamar mandinya dia.
Dia di saat ini kata Sigmund Freud, bukan kata Ana. Nah, nanti di akhir untuk mencapai dewasa, anak-anak bayi itu sudah mengetahui bagaimana fungsi genitalnya. Kata Sigmund Freud, semakin orang dewasa, semakin meninggalkan tahapan-tahapan itu. Dia akan meninggalkan, dia akan mencari sesuatu yang spiritual. Dia akan tinggalkan tahapan oral. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan sifat anal dan genital. Nah, puasa sebenarnya kan ingin mengajarkan kepada kita sifat dewasa. Kita tinggalkan yang sibuk dengan oral. Iya, makan dan minum segala macam. Kita harus tinggalkan yang sifatnya. Kalau yang anal, Bib, katanya disimbolkan sebagai harta. Jadi orang kalau punya, ini Sigmund Freud yang bilang. Orang yang ngumpulin harta dan segala macam tuh koleksi ini. Anda punya temen tuh punya koleksi jam dari Belanda. Bagus bener, kagak ada yang hidup satu pun. Karena dia mau mengatakan bahwa Anda punya jam ini. Dan Anda punya teman juga di rumahnya ada satu organ piano gitu, besar bener, luar biasa. Ini nggak ada di rumah satu pun yang bisa mainin itu piano. Dia hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa mampu beli piano mahal. Dan nggak kepake. Nah itu kan ngumpulin gitu, kata Sigmund Freud mengatakan dia mengumpulkan sesuatu yang sifatnya mubazir. Dia mempermainkan kotoran di situ. Yang satu lagi adalah genital, seks bisa jadi. Dia tinggalkan itu semua. Puasa nggak boleh tuh ya. Mengajarkan kita sebenarnya apa yang dikatakan yang disarankan oleh Sigmund Freud. Kita meninggalkan itu semua menuju kepada tahapan-tahapan pendewasaan spiritual. Menarik. Itu kan luar biasa. Artinya puasa itu ada disebut syahrul qiyam. Bukan cuma kita sibuk di puasa, tapi pribadi kita tuh dikembangkan menjadi dewasa. Semakin orang dewasa, semakin dia meninggalkan tahapan-tahapan yang sifatnya tadi yang disebut oleh Freud tadi. Nah, itu dia. Tadi ketinggian enggak ya? Itu istimewa. Ya Allah, paling ana minta koyok dah dikit nih. Pasang koyok nih. Rada pusing dikit. Rada pusing nih. Enggak, emang ana suka ke bawah aja ngomong-ngomong gituan. Enggak ada kebayang antum, Masya Allah itu. Pengajian di mana gitu. Oh iya benar, cerita Sigmund Freud. Suka keperucut. Tapi luar biasa sebenarnya kalau kita mau dalemin. Kalau menurut saya tadi, menurut Anda antum bilang tentang oral dan genital itu clear bahwa di bulan puasa orang nggak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh juga berhubungan suami istri. Nah yang anal ini atau tadi kotoran ternyata juga antum kaitkan dengan kepemilikan. Mungkin juga persis tadi kayak antum bilang bahwa makanan pun itu walaupun kamu merasa itu milik kamu nggak boleh juga. Nah antum juga sempat bilang tadi bahwa manusia yang penting punya piano mahal, yang penting punya tadi apa? Jam Belanda tuh yang gede. Atau mungkin juga orang yang penting punya villa. Padahal yang nempatin yang jaga. Dia jarang-jarang, mungkin setahun sekali, setahun dua kali. Yang penting dia punya. Nah, merasa memiliki itu ternyata bahaya. Dan padahal ternyata itu adalah kotoran yang akan dia tinggalkan pada akhirnya. Makanya zakat disebut kotoran, Bib. Zakat disebut membersihkan harta. Makanya subhanallah, padahal Freud ini bukan muslim loh. Iya. Kenapa ya bisa mengatakan membersihkan kotoran tuh zakat itu, harta. Itu antum yang ajarin apa siapa itu? Simon Freud. Astagfirullah. Bisa pintar begitu Simon Jadi Freud. ada dua pendapat kayak Sigmund Freud sama Abraham Maslow. Ya enggak benar. Coba. Dia dua. Koyoknya dua. Enggak beneran, Bib. Ada dengar dari salah satu orang. Bukan, ana nyebutnya aja susah. Oh, Abraham Maslow. Nyebutnya aja susah. Emang udah kebiasaan, Bib, malam jadiin wiritan. Abraham Maslow. Dia disebut dengan piramida kehidupan. Jadi di akhirnya itu manusia untuk mencapai itu disebut dengan self actualization, mengaktualisasikan diri, at-takamul ar-ruhani. Jadi penyempurnaan ruhani disebut dengan self actualization. Makanya si Abraham Maslow bilang manusia pada tahapan-tahapan sedih dan segala macam, pada puncaknya disebut dengan spiritual ruhani itu
bisa dicapai dengan cara yang tadi itu. Jadi dengan tidak makan, dengan tidak menghilangkan rasa hidup zuhud, Bib. Hidup zuhud. Luar biasa. Jadi dia nggak makan, dia tidak berhubungan. Artinya itu sifat-sifat syahwaniyahnya dia. Sama yang tadi yang ana rasa memang ternyata itu adalah kita belajar pelajaran dari bulan Ramadan. Jangan merasa memiliki bahwa hal-hal itu digambarkan seperti kotoran. Bahkan harta kita pun di akhirnya harus dibersihkan. Dan kita ada orang melihat Ramadan itu seperti madrasah gitu. Madrasah. Kita masuk ke situ tuh belajar sebenarnya. Banyak ilmunya. Nah, keluar dari situ dapat ijazah takwa. Dapat ijazah takwa. Pakai istilahnya kalau orang-orang dari universitas punya jas alma mater. Ya. Nah, kita menjadi alumni Ramadan harus menampilkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Betapa Ramadan juga disebut sebagai karim. Ramadan bulan, padahal bulan artinya bulan dia kalau kita secara material ini dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kok dia bisa baik? Kenapa dia menjadikan orang yang dagang jadi laku? Koko, koko. Oh gitu ya Allah, koko lagi. Benar. Pesen lagi. Oh, mau beli berapa kodi itu? Habis itu nanya. Habis itu nanya handphone baru berapa harganya? Hah? Mobil. Dia, wah, luar biasa. Siapa Karim. itu? Hah? Siapa? Ada salah seorang. Ya Allah, kebongkar, ketahuan. Bukan siapa. Bagi yang mau tahu HKLADS episode itu bukan inisial tuh, HKLADS. tinggal hilang huruf vokal doang. Kayak dulu antum gimana? Orang mau nyebutin ini, mau cerita tapi nggak mau sebut nama. Mau sebut nama, ciri-cirinya kita harus sebutin nih. Pokok anda nggak sebutin namanya. Takut jadi ghibah. Ya, maksudnya kalau umpama mau ngomongin orang, ini sedikit doang. Kalau umpama mau ngomongin orang, jangan sampai orang yang diajak ngomong tuh tahu. Kalau udah hampir tahu, kita nggak usah ngomongin. Ini terbalik. Semakin nggak tahu kita penasaran. Supaya orang nih biar tahu. Kalau nggak tahu makin pusing gitu. Yang dia pegang omongan Ustadz itu aja bahwa jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Shadaqallahul azim. Selesai. Akhirnya gitu dia omongin ciri-cirinya sampai mirip, sampai makin mencari, makin dideketin tuh. Yang anaknya ini kemarin beli mobil tuh. Ini rumahnya di ini. Oh, nah dia udah girang nih. Si ini bukan. Lo yang sebut nama. Gua enggak. Dosa lo. Kan Ustadz bilang. Jadi yang enggak ceramah. Yang ceramah. Kan enggak boleh sebut nama. Kenapa ente sebut nama? Istighfar. Jangan sampai. Kenapa jadi begitu tuh orang? Ajib. Nah, balik lagi Habib. Luar biasa ya. Ternyata tidak merasa memiliki itu adalah satu at-takamul ruhani, sempurnanya apa? Kepribadian seseorang ketika dia merasa bahwa memang dia ini kotoran, laibun walahu. Anda baru tahu kotoran baru enggak tadi, Bib? Ternyata zakat itu kotoran dan Sigmund Freud mengatakan itu kotoran. Lagi antum sebut kotoran. Enggak sih, terlambat, Beb, bukannya itu. Terlambat. Bukan. Kenapa enggak dari dulu gitu Anda ngomong? Jadi memang coba dulu tahu Anda bisa ngomong sama enggak artinya hadirin. Segitu alimnya antum gitu loh. Masa banyak ilmu yang bukan terlambat tuh ngomong. Enggak. Semuanya enggak lah, enggak alim. Minum dulu. Masa alim gitu doang. Minum dulu Habib. Jangan habis dikasih baju koko ngomong alim. Ajib. Ramadan Karim ya. Orang Karim. Yang dagang pada laku, yang kagak dagang pada dagang. Betul. Subhanallah. Ya kan? Bener. Korma, koko, apa lagi? Udah tuh tadi udah. Sarung juga ya. Kurma berember-ember, Bim. Iya. Ada yang kesindir, Bim. Ada yang kesindir. Kagak kirim-kirim, Bim. Iya benar. Karim Ramadan. Kok bisa tuh ya itu bulan Karim?
Ya karena di saat itu mungkin semua-muanya bukan cuman karim dari sisi materi aja. Materi, dari sisi ruhani juga. Pahala, anfasukum fihi tasbih. Tuh, bayangin. Wa naumukum fihi ibadah. Setan sampai diikat, Beb. Setan diikat jangan sampai dilepasin itu cuman istilah. Setan diikat jangan sampai, bayangin setan lagi digebukin kayak maling motor babak belur itu kagak. Cuman begitu sulitnya setan mengganggu kita, Allah, sampai setan tuh merasa dia terbelenggu. Maghlulah. Ana susah nih ngajak Habib Ahmad ke sini. Ya salah. Kenapa ya Allah? Ana kayak padahal bulan yang lain susah juga. Gitu. Susah juga. Kirain bulan susah lain juga. Susah banget itu, susah banget. Iya. Tapi kadang-kadang ini suka bercandanya apa kesono ya gitu, udah bercanda doang padahal. Ya Rob, nah, itu malah iblis itu, setan tuh susah banget untuk mengganggu kita. Kenapa? Jadi seakan-akan terbelenggu. Aduh, mati kutu kan kagak mati dia. Iya benar. Tapi seakan-akan kayak lagi maglulah. Terus Nabi suruh lamain sujud di bulan Ramadan sebab itu dosa lagi pada berjatuhan. Ada Lailatul Qadar, Ada Lailatul Qadar. Yang baca ayat Quran pahalanya jadi kayak khatamin Quran. Nah itu. Mengasih makan walaupun segelas air. Kayak mendapatkan pahala orang yang puasa. Bahkan di riwayat yang lain kayak membebaskan budak. Jadi karim bener ya. Karim. Ramadan karim. Masya biasa. Belum lagi kita doa tuh kita ya zikir dan segala macam di saat malam-malam tertentu. Itu dia. Luar biasa Allah memberikan pahalanya, dan ketika kita minta ampun pun Allah juga akan kasih ampunan sebanyak-banyaknya. Anak waktu tahun lalu akhukum masih ada, almarhum Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Anak pernah pas bulan puasa, kalau nggak salah di Masjid Guru Hadi. Anak bawakan riwayat ini nih. Terus beliau kirimin dong riwayatnya gitu. Anak kirim ke WA-nya beliau, dan sampai sekarang masih ada tuh anak kirim ke WA-nya beliau. Dong kirimin. Wih, itu kisah tentang ini Habib. Ada dua orang masuk ke dalam Islam berbarengan. Masuk Islam bareng nih. Ketemuin Nabi, dua orang mau masuk Islam. Nah, dari dua ini yang satu ibadahnya lebih rajin. Bahkan ikut perang sampai akhirnya syahid dalam peperangan. Nah, temennya ibadahnya ya biasa-biasa aja. Gitu. Dan setahun setelahnya kemudian meninggal juga. Setelah syahid yang pertama, meninggal biasa. Apakah sakit, pokoknya bukan syahid. Gitu. Lah, terus ada sahabat Talha, dia bilang fa ra'aitu bima yara bihin naim, gimana? Saya melihat dalam mimpi sebagaimana orang-orang yang tidur suka melihat dalam mimpinya itu, bahwa idbihima, dua orang itu ada di depan pintu surga. Kemudian kharijun minal jannah, ada satu sosok keluar dari pintu surga. Fa'adzina, dia kasih izin yang meninggalnya belakangan nih, yang nggak syahid, yang ibadahnya biasa-biasa aja, lebih dulu untuk masuk ke surga. Kata si Talha nih, saya lihatin, kata sahabat Talha, saya lihatin, saya penasaran kok bukan dia duluan. Nah, dia kan meninggalnya syahid, mana ibadahnya rajin banget, artinya bukan cuma yang wajib, segala apa yang sunnah dikerjain. Nah, habis itu baru beberapa waktu dia dipanggil belakangan, bangun subuh, sholat subuh, ketemu sahabat, cerita, tahu gak? Fayak jabun, akhirnya mereka pada kebingungan sahabat, benar ente, masa kan syahid tuh, iya disuruh duluan yang masuk surga, malah yang meninggalnya biasa-biasa aja. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu sampai ke Nabi. Kata Nabi, wa alama ta'jabun. Kenapa kalian aneh? Kenapa bisa heran cuman? Kenapa bisa heran? Heran dong ya Rasulullah, kan kudunya mah yang meninggal duluan tuh, mana syahid, mana ibadahnya lebih rajin. Kata Nabi, bukankah yang meninggal belakangan itu mengalami satu kali Ramadan
Fasamahu, lalu dia puasa di bulan itu. Kan masuk Islam bareng. Iya. Beberapa tahun puasa. Jadi habis gitu yang ini meninggal. Fahim. Nah, yang ini ngalamin Ramadan sekali lebih banyak. Jadi ada khairun min alfi syahri. Di situ ada banyak kebaikan, di antaranya khairun min alfi syahri. Tadi antum bilang nafas jadi tasbih, tidur jadi ibadah, baca Big sell kalau dagang big sell. Nah, kata Nabi, nggak usah aneh. Dia ngalamin satu kali Ramadan lebih banyak. Disitulah kemudian, bahkan saya katakan, kata Nabi, bukan hanya yang ini lebih tinggi, tapi derajatnya melebihi ma baina sama'i wal ardh. Jauh derajatnya. Sebab dia ngalamin satu kali Ramadan lebih banyak. Disitulah dia balap derajat kesyahidannya. Allah, disusul semua itu. Disusul, dia punya malam Lailatul Qadar, dia punya nafas ngitung tasbih. Jadi betapa ternyata orang yang tahu bulan Ramadan, apalagi tadi kalau bisa memaknai syahrul qiyam yang antum jelaskan luar biasa sekali, maka dia harusnya menjadi pribadi-pribadi, insan-insan yang Ramadaniyun gitu ya. Orang-orang yang benar-benar banyak mengambil pelajaran dari bulan suci Ramadan. Masya Allah. Badan ursilakum riwayah. Pengen banget itu. Masya Allah. Ya Allah, ya Ramadan Karim. Ramadan Karim. Apalagi Habib, sebelum kita tutup nih yang Sebelum kita tutup Ramadan, kita ngomongin Ramadan tentang apa mungkin? Ya, Syahrul Qiyam udah, Syahrul Karim udah. atau itu ya, dia katanya juga mulia gara-gara memang di bulan itulah turun Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Atau lebih spesifiknya lagi Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka itu malam itu menjadi istimewa karena malam turunnya Al-Qur'an. Kalau kita mau mulia kayak Ramadan, kita harus dekat sama Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Jangan cuma Ramadan aja kalau bisa baca Qur'annya. Jadi berarti asbabun nuzul semuanya di bulan Ramadan, Bebe? Turunnya ayat. Enggak semua kan ada 2 kali turun ya. 2 kali turun. Ada yang turunnya sekali langsung, ada yang tadrijian. Tadrijian sama daf'ah wahidah. Ya, daf'ah wahidah. Masyaallah. Jadi bahwa biasanya orang suka nanya begitu tuh. Ini kalau udah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, apa setiap asbabun nuzul itu ada di Al-Qur'an? Di Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an, padahal ada beberapa kejadian kayak di Hajjatul Wada turun Quran. Turun ayat dengan turun Quran berbeda. Iya, kayak pertama Iqra juga bukan di Ramadan. Bukan Ramadan. Iya. Jadi bukan bimana ini. Bukan berarti bahwa ayat itu hanya turun di bulan puasa aja. Tapi turun memang yang daf'ah wahidah sekali secara menyeluruh itu di bulan Ramadan. Tapi kemudian turun secara tadrijian itu di setiap bulan ada. Makanya orang harus mengetahui arti perbedaan anzala dengan nazzala. Nah, ya, kalau nazzala itu kan kayak turunnya secara berkali-kali gitu ya. Bertahap-tahap, kayak fi'il itu kan ada tasdid, ada mudha'af di tengahnya, kayak istrinya Zulaikha ketika mengunci pintu, wa ghallaqatil abwab, dikunci satu-satu. Iya. Jadi satu-satu secara bertahap, bukan wa aghlaqatil abwab. Iya. Kalau wa aghlaqatil abwab semua kunci secara menyeluruh. Makanya kan turun ayat tuh unzila. Iya. Bukan nuzila. Iya. Makanya ketika syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, bukan nuzila. Bukan nuzila fihi al-Qur'an. Iya. Nah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya bukan inna nazzalnahu, bukan. Iya. Luar biasa. Itu ada Al-Qur'an, petunjuk, dan Syahrul Karim, dan berikutnya adalah Syahrul Qiyam yang membuat kita di Ramadan ini betul-betul dimanjakan sama Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ajib. Luar biasa. Marhaba. Jazakumullah khair. Syahrul Mubarak. Selamat puasa Habib. Syahrul Karim. Taqabbalallahu a'malakum insyaallah. Baik, kita izin. Naam, baik. Mau tutup. Baik, para pemirsa. Terima kasih banyak. Ini kemana nih? Sini. Sini aja dah. Nawar. Biar bareng sama Habib. Baik para pemirsa, terima kasih banyak atas waktunya
Dan kami membuka kalau ada saran-saran atau masukan-masukan atau kritikan yang membangun, misalnya, atau ada request mau bahas ini, mau bahas itu, silahkan. Ada pesan baju, silahkan. Iya. Korma juga. Nah, iya, insya Allah kita sangat terbuka dan akan sangat menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Insya Allah itu semua adalah bentuk perhatian dan kritikan yang sifatnya membangun dan bisa memperbaiki tayangan-tayangan kita berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau usul dan lain sebagainya. Insya Allah kita dengan senang hati akan bersama Habib Haikal akan membahasnya. Sampai di sini dulu. Selamat puasa bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat puasa. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.